Tidak ada riwayat yang pasti. Ya. Jadi boleh sih sebenarnya di situ karena memang sudah ada pembatasnya. Tapi kalau nggak mau sholat di situ ya di depannya kan ada Masjid Al Azhar, bisa sholat bahasanya gitu ya. Kalau mau hati-hati. Itu terkait hari ini. Dan terakhir Rasulullah juga sempat menikahi Sofia. Sofia ini salah satu tawanan perang di Khaybar. Beliau dari kalangan Yahudi. Ya, suaminya dibunuh oleh Rasulullah dikarenakan berkhianat. Ya, dikarenakan berkhianat. Sudah ngomong perjanjian A, ya kinanah namanya. Ya, membuat perjanjian A, dia sendiri yang berkhianat. Ya, akhirnya dibunuhlah oleh Rasulullah SAW dan istrinya yang bernama Sofia akhirnya nanti dinikahi oleh Rasulullah SAW. Sedikit lagi, dan datang juga ada utusan dari Daus. Daus itu dari kabilah Daus yang ada di Yaman. Tadi ada Asy'ari ya, Asy'ari Abu Musa al-Asy'ari ini dari kabilah Daus. Dari kabilah Daus yang dipimpin oleh Tufail bin Amr. Disebut Ad-Dausi, Tufail bin Amr Ad-Dausi dari kabilah, karena kabilahnya bernama Daus, Ad-Dausi. Ya, di sini ada yang namanya siapa? Salim ya. Salim dari mana? Tangerang, ya, Salim At-Tanggerangi, ya gitu misalnya. Ya bisa seperti itu. Seperti itu bisa. Ya, Muammar Al-Lampungi gitu misalnya, bisa Ad-Dausi gitu. Ini Ad-Dausi. Nah, diantaranya juga Tufail bin Amr Ad-Dausi ini pernah dulu melakukan ibadah. Ya, ibadah ketika di Yaman, mereka ibadahnya tetap ketika di Mekah ya. Ketika Rasulullah masih di Mekah, masih awal-awal dulu. Dia datang melakukan ibadah ke Ka'bah. Kemudian orang Quraisy mengatakan, pokoknya nanti kalau engkau mendengar ada yang namanya Muhammad, jangan didengerin, tutup telinganya ya. Selalu dibilang kayak gitu. Nah, dia ini seorang pimpinan, dia namanya pimpinan juga, dia berakal, pinter lah pastinya. Dia pinter dalam syair juga pinter. Dia kan, Muhammad ini jangan didengarkan, dia itu seorang sahir, kadzab, seorang pembohong, seorang penyihir. Itu akhirnya bertemu dengan Muhammad itu ditutup. Tapi sesekali ada penasaran, saya kan pemimpin, saya juga paham tentang syair-syair, mana yang syair jelek, mana yang syair bagus. Sekali kemudian dibuka, ini dia tutup benar telinganya. Kemudian dibuka dan datangi Muhammad katanya, bacakan saya ayat. Dibacakan ayat, kemudian dia mengatakan ini bukan syair ini. Ya, ini bukan perkataan orang manusia ini. Akhirnya ketika itu masuk Islam, pulang dia ke Daus, kemudian pengikutnya banyak masuk Islam, di antaranya ada Abu Hurairah. Ya, dan itu mereka hijrah tuh dari kampung Daus datang ke Madinah ketika itu, dari Yaman datang setelah saat peperang Khaybar. Ketika peperangan Khaybar, mereka baru datang ke Madinah ketika itu, kurang lebih 80 orang. Di antaranya adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu ketika itu saya cari-cari umurnya kurang lebih 28 tahun. Ya, baru datang ke Rasulullah 28 tahun. Ingat ya, mereka datang, termasuk Abu Hurairah ini datang 7 Hijriah. Rasulullah wafat kapan? 10 Hijriah. Berarti kebersamaan Rasulullah dengan Abu Hurairah berapa tahun? Cuma 3 tahun. Tapi ingat, Abu Hurairah dalam sejarah Islam menulis hadis paling banyak, mengalahkan Aisyah, mengalahkan Abu Bakar, mengalahkan Umar. 3 tahun kebersamaan tapi berkualitas, menulis hadis paling banyak. Ya, sampai di sebuah riwayat menyebutkan ya, ibadah malamnya Abu Hurairah itu sedikit, mungkin cuma 2 rakaat, ataupun sholat nggak panjang-panjang gitu ya, nggak panjang, nulis kerjaannya seperti itu ya, nulis terus, dan itu diridhoi oleh Rasulullah. Dan Abu Hurairah awalnya nih Pak, nih semuanya ya termasuk santri, Abu Hurairah itu awalnya susah ngafal ya, dan kemudian ketika itu
minta doa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya doakan aku supaya mudah ngafal. Akhirnya didoakan dan akhirnya dimudahkan oleh Allah untuk bisa menghafal. Jadi dengan kekuatan doa sebenarnya nggak ada istilah mengatakan saya susah ngafal, ya. Dengan usaha dan doa nanti Allah akan mudahkan kita menghafal. Jadi jangan menyerah. Kemudian dan Abu Hurairah ini terkenal banget ya. Dia dalam kisah-kisahnya, riwayatnya itu beliau orang miskin, benar kan? Dia itu termasuk ashabus suffah. Ashabus suffah di belakang makam Nabi itu ada tempat yang agak tinggi sedikit, ya. Kalau sekarang susah banget melihat itu. Perempuan yang bisa melihat itu sekarang. Atau pas masuk Raudhah tuh. Dulu mah bisa aja siapa mau naik ya. Nah, tempatnya kotak gitu. Nah, dulu yang tinggal di situ adalah orang-orang miskin di kalangan sahabat, termasuk Abu Hurairah. Abu Hurairah ini penuntut ilmu juga, nulis, dan sering banget lapar. Kalau udah lapar itu pantang minta-minta, tapi ambil batu ikat perutnya, ya supaya nggak kerasa lapar. Pernah nggak ada nyoba nggak sih? Saya nggak tahu juga tuh. Ya kalau lagi lapar ambil batu diikat, bukan dipegang, Pak. Ya kalau kita itu aneh ya. Kalau mau BAB di tengah jalan ambil batu disuruh pegang, apa hubungannya gitu ya? Mau BAB kan nggak ada toilet, suruh megang batu gitu. Ya, tapi coba aja pas lagi lapar, bener nggak sih bisa menahan lapar? Nah, tapi ya, riwayatnya benar, diikat supaya untuk menahan lapar, sampai seperti itunya. Nah, dulu beliau ini bukan orang miskin. Ketika di sana di Yaman, walaupun umur 28 tahun ya, dia punya budak. Kalau udah punya budak tandanya orang kaya. Ketika hijrah udah tinggalkan semuanya atau digunakan untuk Islam ketika itu. Dan setelah Nabi wafat, beliau jadi mufti. Jadi dia kan penulis hadis, jadi mufti juga ketika itu, yang memberikan fatwa ya. Kemudian jadi pas di zamannya khalifah juga ditunjuk menjadi gubernur di Yaman, di Bahrain. Kalau sekarang namanya Bahrain ya. Di daerah Bahrain itu dia jadi gubernur di sana. Dan tapi mungkin setelah jadi gubernur dia balik lagi ke Madinah dan meninggal di kota Madinah. Umurnya tua juga ya, sampai 78 tahun dengan ilmu yang banyak. Disebut Abu Hurairah karena kecintaannya sama kucing. Berawal dari nemu kucing di jalan, dimasukin ke dalam pakaiannya, ya, dimasukin kemana-mana, dibawa itu kucing. Ya, di sini saya ada yang menemukan tuh, ada yang kemana-mana selalu bawa kucing. Termasuk Abu Hurairah ini suka bawa kucing di sini gitu ya. Mau ke masjid juga dibawa kucing, tapi saya tidak menyarankan ada yang bawa kucing ke masjid ya. Takut mengganggu yang lain. Kan dulu kan Muslim nggak banyak lah ya. Bawa kucing ke sini, bawa, kemudian makan itu berdua, dia berbagi gitu dengan kucing tersebut. Maka disebut Hurairah dari kata hirrah. Hirrah itu kucing. Hurairah artinya apa? Kucing kecil. Ya, kucing kecil dari kecintaannya ya. Dan dia juga yang meriwayatkan hadis ya. Meriwayatkan hadis tentang wanita yang melihara kucing yang nggak dikasih makan masuk neraka gitu. Ya, dia melihara kucing, nggak dipelihara, dikurung, nggak kemudian disiksa, kemudian nggak dikasih makan, kemudian mati gitu. Nah ini masuk neraka. Nah kalau nggak mau melihara kucing lebih baik, nggak suka kucing lebih baik nggak usah pelihara. Itu aja dah, gitu ya kan. Nggak semua semua aku tidak suka kucing. Ya saya sering banget, hampir setiap waktu kalau bimbing umroh itu ada aja jemaah yang suka kucing, bawa ada aja tuh bawa makanan siap saji ya bahasanya, buat kucing itu dibawa ke sana. Kan di sana banyak kucing juga, dikasih dikit gitu. Ya dikasih ini buat kucing, senang sekali dia orang yang suka kucing. Ya makanya orang sholat itu ada kucing yang didatangi oleh kucing itu orang yang suka kucing biasanya ya, karena hatinya sudah tertambat gitu ya, walaupun itu bukan kucing dia. Coba yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda di Mesir. Di Mesir bukan banyak kucing.
banyak anjing di sana. Di sana anjing tidak najis ya. Menurut dia ikut mazhab yang mengatakan anjing tidak najis. Jadi kalau kita makan di pinggir jalan, takut banget saya ketika itu makan di pinggir jalan. Ya kalau kita pasti kucing nih 3, 4 gitu ya. Kalau lagi banyak lah di sana. Ketika kita makan, ini anjing nongkrong di sini 4, mending kecil-kecil, ini gede-gede kucingnya. Masya Allah. Ketika mau sholat subuh, ya tempat saya di sana gitu, mau ke masjid itu takutnya luar biasa karena anjing gede-gede menggonggong. Kemudian ya bagi orang Mesir biasa jalan-jalan. Lah kita yang belum pernah ngelihat anjing kan. Takutnya luar biasa. Tapi saya pernah dengar dan mengatakan kalau orang nggak takut anjing, maka anjing tidak akan gigit kita gitu ya. Saya benar-benar pura-pura pura-pura berani. Tapi ini udah merinding semua pokoknya, keringat dingin. Saya tetap jalan, gonggong kanan kiri ya Allah. Nyampe juga ke masjid. Nah pulang masjid juga sama lagi. Allah Akbar. Nah, sampai pulang saya masih belum berani gitu. Banyakan anjing daripada kucing di sana. Ya, banyakan anjing daripada kucing. Tapi anjingnya anjing ini ya, anjing apa tuh namanya? Anjing liar ya. Anjing liar di sana. Anjing liar di sana kayak kucing lah kalau gitu. Ya, anjing dipelihara ada kali tapi jarang. Tapi yang gede-gede itu ada gede-gede anjingnya, bukan yang anjing yang kecil-kecil yang kita lihat liar gitu, kecil enggak, gede-gede. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari peperangan Khaybar. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya di bulan Syawal. Semoga Allah berikan kita kesehatan semuanya dan semoga Allah panjangkan umur kita, dan kita berharap Ramadan ini adalah Ramadan terbaik bagi kita. Saling mendoakan semuanya, hati kita bersihkan semuanya. Kita berharap husnul khotimah di Ramadan ini, karena banyak juga orang yang tidak husnul khotimah. Ya 10 awalnya rajin, 10 awal keduanya sudah enggak kurang, 10 tiganya sudah tidak bergairah lagi. Harusnya bagaimana? Seharusnya ya semakin akhir semakin semangat. Ya semoga yang hadir di sini semuanya 10 hari akhir nanti bisa membalas bacaan Al-Qur'annya yang belum selesai ya. Kemudian kebaikan juga bertambah nanti 10 hari terakhir karena sudah banyak liburnya. Dan semoga kita bisa mengakhirkan Ramadan ini dalam keadaan indah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga Allah ijabah doa-doa kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اختمنا من هذه الدنيا بحسن الخاتمة ولا تختمنا منها إلا بحسن الخاتمة. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم، اللهم أيدهم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.